Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fitri Andriani, NRP 1523019066. Nama saya Haryo Baskorasi, NRP 1523018038. Nama saya Putu Raka Prema Aristian, NRP 1523019048. Ini saya akan menjelaskan makro. Uh, agennya di sini adalah pemerintah. Opsinya itu melegalkan aborsi dan tidak melegalkan aborsi. Postulatnya di sini hasil yang dipilihnya suatu option pada kasus ini itu apabila melegalkan aborsi adalah banyak orang yang akan dengan mudah berhubungan badan itu sangat meningkatkan perzinahan karena mereka berpikir jika terjadi kehamilan maka mereka bisa dengan mudah untuk menyingkirkan hasil dari hubungan mereka. Dan di sini ibu bebas dari perannya dan tidak ada tanggung jawab untuk perempuan tersebut untuk membesarkan anaknya. Dan itu juga termasuk dalam membunuh bayi. Dan jika tidak melegalkan aborsi, di sini ibu itu jelas tidak mempunyai bayi dan tidak mempunyai beban yang harus ditanggung. Dan tidak melegalkan aborsi ini bisa menyadarkan masyarakat bahwa hal seperti perzinahan tersebut tidaklah sangat baik. Ini eliminate adalah mengeliminasi kemungkinan yang tadi yang tidak sesuai dengan tujuan dan aksinya. Pada kasus ini itu banyak bahwa melegalkan aborsi itu dapat membunuh bayi adalah benar, karena memang tindakan dari aborsi dapat merenggut nyawa bayi dan membuat orang akan lebih banyak yang suka berzina. Lalu aborsi tidak dilegalkan menyelamatkan bayi itu benar karena orang tuanya lah yang melakukan kesalahan, maka mereka tidak sepatutnya untuk menghukum bayi yang tidak berdosa tersebut. Karena aborsi ini jika dilakukan maka orang tua itu akan salah di hadapan agama dan negara. Ini determine. Ini merupakan hasil eliminasi tadi yang akan kita pilih mana yang sesuai etis dan mana yang tidak etis. Dalam kasus ini pilihan melegalkan aborsi itu adalah membunuh bayi dan apabila haknya direnggut itu sama saja dengan melakukan kejahatan. Kemudian tidak melegalkan aborsi karena menyusahkan orang tua bayi itu tidak etis. Karena bagaimanapun juga ketika orang tersebut melakukan hubungan badan maka harus siap menerima resiko jika terjadi kehamilan. Maka mereka harus bertanggung jawab atas hasil dari perbuatan mereka. Untuk klarifikasinya, asumsi-asumsi yang dapat diambil untuk dijadikan dasar atas pengambilan kesimpulan dan tindakan dari agen tersebut, pada kasus ini dokter memilih untuk tidak melakukan aborsi karena terdapat beberapa asumsi yang mendasarinya. Seperti salah satunya diketahui itu melakukan sebuah pembunuhan. Selain itu, pada Sumpah Dr. Hippocrates juga telah disebutkan bahwa seorang dokter harus menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuahan. Terima kasih. Yaitu adalah agennya yaitu adalah manajemen rumah sakit. Selanjutnya yaitu adalah optionnya. Optionnya itu adalah aborsi dan tidak aborsi. Selanjutnya itu adalah postulate. Postulatnya itu adalah jika melakukan aborsi maka membunuh bayi, kemudian adanya tambahan pemasukan dan pemasukan dari melahirkan berkurang. Selanjutnya jika tidak melakukan aborsi maka tidak membunuh bayi, terus tidak adanya pemasukan dari aborsi dan pemasukan dari melahirkan akan tetap. Selanjutnya itu adalah determine. Dalam kasus ini aborsi membunuh bayi itu cara ini eliminate dulu. Dalam kasus ini aborsi membunuh bayi itu benar karena tujuan dari aborsi itu untuk membunuh bayinya itu. Terus kemudian aborsi adanya tambahan pemasukan dari aborsi itu benar karena selain membunuh bayi pihak rumah sakit juga mendapatkan untung dari jasa aborsi itu. Selanjutnya itu adalah pemasukan aborsi membuat pemasukan dari melahirkan itu berkurang itu salah. Karena tujuannya tidak untuk mengurangi pemasukan dari rumah sakit.
Selanjutnya itulah jika tidak aborsi maka tidak membunuh bayi, itu benar. Karena tujuan dari tidak aborsi itu untuk menjaga nyawa dari bayi itu. Kemudian tidak aborsi itu tidak adanya pemasukan dari aborsi. Itu salah. Karena tujuannya balik lagi tidak untuk mengurangi keuangan dari rumah sakit itu. Terus kemudian tidak adanya aborsi, pemasukan dari melahirkan tetap. Itu benar. Karena pihak rumah sakit juga membutuhkan dana dari melahirkan juga. Selanjutnya itu determine. Dalam kasus ini, aborsi membunuh bayi. Hal ini secara etika salah. Karena itu menyebabkan kematian pada bayi. Kemudian, aborsi menyebabkan penambahan pemasukan dari aborsi itu menurut saya secara etika juga salah. Karena tetap bayi yang jadi korbannya. Kemudian, tindakan bayi tetap hidup. Menurut saya secara etika itu benar. Karena tindakan itu dapat menyelamatkan nyawa bayi itu. Kemudian, tidak aborsi menyebabkan pendapatan dari melahirkan tetap. Itu menurut saya secara etika benar. Karena tindakan itu membuat bayi menjadi selamat dan tetap ada pemasukan dari melahirkan itu. Kemudian clarify-nya itu adalah jadi aborsi itu bisa menyebabkan efek-efek yang cukup mengerikan seperti pendarahan vagina, infeksi sepsis, endometritis dan lain-lain. Selain itu, efek dari aborsi ini secara menyeluruh yaitu bisa menyebabkan usia harapan hidup menurun. Selain itu juga di SKDI juga dijelaskan seperti yang dijelaskan Fitri tadi. Selanjutnya, mikroetis. Fit. Baik, untuk mikroetisnya, agennya di sini adalah dokter. Kemudian optionnya dokter tersebut dapat melakukan aborsi atau tidak melakukan aborsi. Lalu postulatnya itu aborsi ini dapat menyebabkan membunuh bayi, kemudian ibunya bebas dari perannya, dan orang tua tidak perlu pusing akan biaya anak. Kemudian untuk yang tidak aborsi dapat menyebabkan orang tua tersebut memiliki bayi, kemudian ibunya punya beban yang harus ditanggung, dan orang tuanya kebingungan atas biaya anaknya. Lalu untuk determinan itu aborsi dikatakan dapat membunuh bayi, itu benar, karena tindakan aborsi sendiri dapat merenggut nyawa bayi. Kemudian aborsi membuat ibu bebas dari perannya, itu benar, karena dari tindakan aborsi yang ibunya lakukan, bayi tersebut meninggal dan bisa dikatakan bahwa ibu tersebut bebas dari perannya. Kemudian aborsi dapat membuat orang tua tidak perlu pusing biaya anaknya, itu benar, karena kembali ke hal yang tadi, itu anaknya karena sudah meninggal akibat aborsi, jadi orang tua tidak perlu pusing akan biaya anaknya. Lalu tidak aborsi menyebabkan orang tua tersebut memiliki bayi, itu benar, karena karena tidak aborsi menyelamatkan nyawa bayi. Lalu tidak aborsi juga dikatakan ibu dapat memiliki beban yang harus ditanggung, itu salah, karena menurut saya seorang ibu itu memang kodratnya untuk merawat dan mengurusi serta menyayangi anaknya. Jadi apabila itu dikatakan sebagai beban, rasanya tidak etis, karena seperti tidak kemudian untuk tidak aborsi menyebabkan orang tuanya kebingungan atas biaya anaknya, itu salah, karena sebagai orang tua tidak seharusnya berpasrah kepada
keadaan, dan menurut saya juga untuk hal tersebut dapat dipikirkan solusinya, baik dengan cara mencari pekerjaan atau membuka usaha. Kemudian secara etisnya, membunuh bayi dikatakan tidak etis. Kemudian untuk ibu bebas dari perannya itu juga tidak etis, karena ibunya seakan seperti melarikan diri dari tanggung jawab dan kewajibannya. Kemudian untuk aborsi, yang orang tua tidak perlu pusing biaya anaknya itu termasuk juga tidak etis, karena apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu tidak benar karena melakukan aborsi. Kemudian untuk tidak aborsi itu dikatakan keluarganya dapat memiliki bayi, itu etis karena sejatinya sebagai seorang keluarga, seorang anak pertama sangat dinantikan. Kemudian tidak aborsi dikatakan ibunya punya beban yang harus ditanggung, itu tidak etis. Dan juga untuk orang tua kebingungan atas biaya anaknya juga tidak etis. Untuk clarify-nya, sejatinya tindakan aborsi itu tidak etis, kemudian tidak boleh dilakukan karena sama halnya dengan membunuh nyawa seseorang. Kemudian dari segi kedokteran juga telah dinyatakan bahwa di Sumpah Dokter sudah mencakup yang dimana bersuara bahwa seorang dokter itu harus menghargai dan menghormati setiap insan dari sejak pembuahan. Baik, terima kasih. Wes, yo.